Halo teman-teman, aku Aisyah Sania. Hari ini aku akan membawa kalian jalan-jalan menuju sedikit dari bagian dunia ini. Meskipun kalian lagi duduk dan aku juga lagi duduk di mobil ini, aku tetap bisa membawa kalian jalan-jalan menuju sedikit dari bagian dunia ini. Sebelum itu aku mau cerita sedikit. Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang suka banget sama yang namanya sejarah. Tapi setelah aku menyadari, lambat laun aku juga mulai suka sejarah. Kenapa? Karena aku tuh menyadari kalau misalnya sejarah itu banyak pergunaannya tuh di aspek kehidupan kita. Kalau kita memahami konsep dari sejarah itu sendiri. Ini dia, mari mengenal sejarah dalam Info Kilat bareng Esa. Jadi teman-teman, biar aku perkenalkan komplek candi terluas di Asia Tenggara, Candi Muaro Jambi. Jadi Candi Muaro Jambi ini luas banget. Luasnya itu sekitar 3.981 hektar dengan 86 cagar budaya di dalamnya. Ada banyak banget hal menarik di dalam Candi Muaro Jambi. Seperti yang paling populer itu Candi Kedaton, Candi Gumpung. Candi Kedaton dengan sumur sucinya, Candi Gumpung karena tidak memiliki atap itu ya. Nah, jadi konon katanya juga dulu itu tuh adalah pusat pendidikan, guys. Pusat pendidikan yang dimana konon itu banyak pelajar dari luar negeri itu datang ke Candi Muaro Jambi cuma untuk belajar. Kalau sekarang sih kayak Oxford gitu ya. Tapi yang akan aku bahas ini nggak akan seluas itu, nggak akan sejauh itu. Aku akan menuju sesuatu yang lebih mendetail, sesuatu yang lebih rinci lagi, yakni Makara, sebuah elemen dekoratif dari Candi Gumpung dan Candi Kedaton yang terdapat di sana. Jadi Makara ini adalah sebuah makhluk legendaris yang dimana terdapat dalam mitologi Hindu dan seni rupa Hindu-Buddha di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Makara ini tuh umumnya digambarkan sebagai sosok dengan campuran hewan-hewan. Nah, campuran hewan-hewannya tuh gimana tuh? Campuran hewan-hewannya itu bagian depan itu tuh adalah hewan-hewan mamalia. Bagian depan, bagian kepala itu hewan-hewan mamalia seperti gajah dan rusa. Lalu untuk bagian tubuhnya atau bagian belakangnya itu tuh hewan-hewan bersisik seperti ikan dan buaya. Diasosiasikan sebagai kendaraan Dewa Baruna dan Dewi Gangga, guys. Nah, jadi di belakang telinga Makara itu ada insang ikan, lalu mulut Makara itu terbuka seperti paruh burung. Mungkin saja ini terkait dengan penggambaran para dewa seperti gajah pada Ganesha, ikan pada Wisnu. Nah, Makara ini juga terkait dengan air yang dapat mensucikan dosa-dosa yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Keren ya, air sungai Gangga itu katanya bisa mensucikan dosa-dosa kita karena terdapat Makara di dalamnya. Mantap banget. Lalu juga selain terkenal di era Hindu-Buddha, Makara ini juga terkenal di suku laut maritim yang menganggap melihat sosok Makara ini sebagai sosok gajah mina atau ikan berbelalai gajah, ini mana jika terlihat dengan cahaya terang di laut itu akan memunculkan persepsi bahwa akan datang pertanda baik, seperti mereka bakal dapat banyak ikan gitu, bakal memperoleh banyak ikan. Konotasinya baik ya. Maka dari itu ornamen dari Makara ini memiliki fungsi. Selain menjadi hiasan, juga terdapat filosofi yang mengatakan Makara ini berguna sebagai penolak bala dan emosi negatif bagi yang hendak masuk ke dalam candi. Nah, selain itu juga Makara ini berbahan dasar batu andesit, jenis batu beku vulkanik yang sering digunakan untuk membuat benda-benda bersejarah. Nah, kita juga akan membahas informasi-informasi tambahan terkait Makara ini. Aku akan membahas tentang ornamen. Jadi aku dapat informasi dari jurnal Risa yang aku dapatkan dari Unpar. Itu terkait ornamen itu terbagi menjadi 6, guys. Karena ada 6, Makara ini masuk ke yang mana? Ke motif kosmos. Dan ternyata ornamen itu juga memiliki sifat pasif dan aktif. Makara itu masuk ke dalam yang aktif. Aktif itu maksudnya selain menjadi hiasan, dia juga memiliki kekuatan di dalamnya, memiliki makna dan filosofi. Lalu Makara ini juga bersifat struktural karena diletakkan di pintu-pintu candi. Nah, informasi tambahan lagi, banyak ya informasi tambahannya. Informasi tambahan lagi, Makara ini kan tadi katanya sering digunakan gitu di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Salah satunya itu di Sri Lanka, guys. Buddha Sinhala yang merupakan agama yang 70% ada di Sri Lanka, Asia Selatan, itu tuh banyak banget menggunakan Makara. Mereka nggak ragu buat naruh Makara di depan-depan tempat ibadah, di candi, di mana, banyak banget. Jadi mereka percaya banget bahwa Makara ini dapat menolak bala sebagai perlindungan, begitu. Menarik banget ya Makara ini, sangat menarik menurut aku. Dan pelajaran yang bisa aku ambil tadi, ya aku harus supaya doa aku didengar ketika aku masuk ke tempat ibadah, aku jangan bawa-bawa emosi negatif. Tapi kalau ternyata kita nggak sempet tuh buat datang ke lokasi cagar budayanya langsung atau kejauhan, nah ada alternatif lain nggak? Tentu saja ada, guys. Ada Museum Siginjai di kota Jambi. Nah, Museum Siginjai ini menyimpan ikonografi, cagar budaya, warisan budaya, dan masuknya murah banget loh, guys. Apalagi lokasinya itu ada di pusat kota di Kecamatan Telanai-Pura. Mantap banget. Jadi di dalamnya itu ada ikonografi dan lain-lain kan. Menurut aku arsitekturnya juga estetik banget, bisa dipakai foto-foto buat kita tahu lagi tentang sejarah, lebih jauh lagi tentang sejarah. Apalagi yang penasaran tentang candi, itu ada section mandirinya loh, kayak misalnya batu, pakaian, itu dibeda-bedain loh, guys. Keren banget pokoknya. Boleh juga kalian main-main, coba main-main ke sana pas ada waktu luang. Soalnya aku juga kalau ada waktu luang, aku sering banget coba-coba main ke sana. Seru banget ini, aku ada foto-foto dan potret-potretnya, informasi-informasinya. Jangan lupa cek museum juga, guys.